Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan coba membahas tentang mengenal lebih dalam pikiran bawah sadar kita. Namun sebelumnya, seperti biasa, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan klik tanda lonceng untuk menyaksikan video-video menarik lainnya di channel ini. Terima kasih sudah mampir, terima kasih juga udah subscribe, udah like, udah komen, dan udah share. Selamat menikmati, semoga bermanfaat. Kita memiliki dua jenis pikiran, yaitu pikiran sadar dan pikiran bawah sadar, yang sebenarnya merupakan suatu kesatuan. Kedua pikiran ini saling berkomunikasi dan bekerja dalam waktu bersamaan, secara paralel atau sejajar. Pikiran sadar memiliki 4 fungsi utama, yakni mengidentifikasi informasi yang masuk, membandingkan, menganalisis, dan memutuskan. Saya tidak akan menjelaskan keempat fungsi utama pikiran sadar tersebut, karena setiap kita mengalami semua proses pikiran sadar tersebut, dan saya yakin Anda semuanya sudah paham. Di sini kita akan membahas tentang fungsi dari pikiran bawah sadar, sehingga kita bisa lebih memahami pikiran bawah sadar kita sendiri. Sebenarnya apa sih pikiran bawah sadar itu? Dan apa-apa saja fungsi dari pikiran bawah sadar kita? Untuk dapat lebih mengenal pikiran bawah sadar kita lebih dalam lagi, kali ini saya akan coba membahasnya satu persatu. Pikiran bawah sadar adalah kumpulan dari pengalaman, pengertian, pemahaman, dan kepercayaan serta citra diri kita. Mirip dengan data yang terdapat pada hard disk komputer, hasil penyerapan sejak kita lahir sampai saat ini. Pikiran bawah sadar memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap perilaku kita sehari-hari, bahkan jauh lebih besar dari pengaruh pikiran sadar kita sendiri. Kontribusi dari pikiran bawah sadar terhadap tingkah laku kita adalah sekitar 88%, sedangkan pikiran sadar kita hanya memberi kontribusi sebesar 12%. Nah, untuk lebih mengenal pikiran bawah sadar Anda, silahkan simak video ini sampai selesai. Seorang maestro hipnoterapi bernama Milton Erickson mengutarakan pengamatannya tentang pikiran bawah sadar dan menyimpulkan beberapa hal, di antaranya: 1. Kemampuan pikiran bawah sadar terpisah dari pikiran sadar. Pikiran bawah sadar bekerja terpisah dari pikiran sadar. Meskipun pikiran sadar dan pikiran bawah sadar bekerja secara paralel atau sejajar, proses kesadaran dan proses berpikir yang berlangsung pada masing-masing pikiran serta respon yang diberikan merupakan dua hal yang berbeda. Kedua pikiran ini bekerja saling mempengaruhi. Pikiran bawah sadar dapat mendengar atau melihat hal-hal yang tidak tertangkap oleh pikiran sadar. Pikiran bawah sadar bisa memikirkan satu hal yang berbeda yang dipikirkan oleh pikiran sadar. Pikiran bawah sadar memiliki ketertarikan pada hal yang ia sukai, meskipun itu belum tentu menarik bagi pikiran sadar.
Pikiran bawah sadar dapat mengendalikan aktivitas fisik tanpa disadari oleh pikiran sadar dan dapat mengungkapkan ide atau pemikiran yang berada di luar jangkauan persepsi pikiran sadar. Biasanya, walaupun tidak berarti selalu, proses dan aktivitas pikiran bawah sadar mendukung atau meneruskan kegiatan dan keinginan pikiran sadar. Pada kondisi tertentu, pikiran bawah sadar dapat bertindak mandiri, lepas dari pikiran sadar, mengungkapkan keinginannya dan melakukan suatu tindakan yang tidak berhubungan dengan proses berpikir yang terjadi di pikiran sadar. Yang kedua adalah pikiran bawah sadar adalah gudang penyimpanan informasi. Sebenarnya, orang seringkali mempunyai begitu banyak pengetahuan, tetapi tidak tahu bahwa mereka tahu. Pengetahuan yang dimaksud bisa meliputi informasi yang berhubungan dengan fisik, emosi, psikologis, atau intelektual yang dulunya mereka peroleh secara sadar melalui upaya yang keras. Namun setelah itu, pengetahuan tersebut seakan hilang karena telah berada di luar wilayah pengamatan pikiran sadar. Satu contoh sederhana adalah kemampuan berjalan tegak. Kemampuan ini merupakan kecakapan yang diperoleh melalui proses pembelajaran yang tidak mudah. Walaupun melakukan aktivitas berjalan setiap hari, orang dewasa tidak sadar bahwa mereka bisa karena mereka telah berhasil mempelajari cara berjalan saat mereka masih kecil. Contoh lain adalah orang dapat belajar tanpa sadar bahwa mereka telah belajar sesuatu dan dapat menggunakan apa yang telah mereka pelajari secara otomatis. Jenis pembelajaran ini dapat terjadi karena pikiran bawah sadar merupakan sistem kesadaran dan memproses informasi yang paralel dan terpisah dari pikiran sadar. Yang ketiga adalah pikiran bawah sadar adalah potensi yang belum digunakan. Setiap manusia normal terlahir dengan membawa sistem saraf dan fisik yang rumit, yang mampu melihat, mengamati, memikirkan, dan memberikan respons. Namun, dalam proses tumbuh kembang seorang manusia, hanya sebagian kecil dari seluruh potensi untuk mengamati, mengerti, dan memberikan respon yang berkembang sepenuhnya dalam pikiran sadar. Semua potensi yang belum tergali dan berkembang berada di luar kendali pikiran sadar dan masuk ke kendali pikiran bawah sadar. Kemampuan pikiran bawah sadar jauh melebihi pikiran sadar dalam hal persepsi, konseptual, emosi, dan respon. Pikiran bawah sadar berisi segala hal yang diabaikan, ditolak, atau tidak diperhatikan oleh pikiran sadar, ditambah semua yang ada di pikiran sadar. Pikiran bawah sadar dapat mengakses dan menggunakan segala sesuatu yang ada di pikiran sadar, sedangkan pikiran sadar umumnya tidak dapat menjangkau isi dan potensi pikiran bawah sadar. Yang keempat adalah pikiran bawah sadar sangat cerdas. Pikiran bawah sadar jauh lebih cerdas, bijaksana, dan cepat daripada pikiran sadar. Pikiran bawah sadar dapat menjangkau lebih banyak informasi daripada pikiran sadar dan dapat menganalisis serta meninjau ulang suatu informasi tanpa pengaruh bias dan rasa bangga, prasangka, ataupun pengharapan.
Dengan kata lain, pikiran bawah sadar mewakili suatu potensi intelektual yang berfungsi pada kapasitas puncak. Meskipun sangat cerdas, tidak berarti pikiran bawah sadar tidak pernah berbuat salah. Pikiran bawah sadar kadang-kadang bisa menarik suatu kesimpulan yang keliru atau tidak logis karena terpengaruh oleh keterbatasan yang berhubungan dengan persepsi dan fisik. Yang kelima adalah pikiran bawah sadar bersifat sangat sadar. Salah satu aspek paling penting yang bersifat paradoks dari pikiran bawah sadar yaitu pikiran bawah sadar tidak selalu bersifat tidak sadar. Sebaliknya, pikiran bawah sadar sebenarnya sangat sadar dan responsif terhadap suatu kejadian. Pikiran bawah sadar dikatakan tidak sadar dalam pengertian tidak sadar akan keberadaan, kegiatan, atau operasi, upaya komunikasi dan pengaruh pikiran bawah sadar terhadap pikiran, persepsi, dan perilaku. Pikiran bawah sadar diberi nama demikian karena pikiran sadar kita tidak sadar akan keberadaan pikiran ini. Saat dua orang berinteraksi, pikiran bawah sadar mereka saling sibuk mengamati kegiatan bawah sadar lawan bicaranya. Tanpa pikiran sadar, mereka tahu apa yang sedang terjadi. Komunikasi bawah sadar mempunyai efek pengaruh yang sama kuat, bahkan bisa lebih kuat daripada pengaruh komunikasi dengan pikiran sadar. Yang keenam adalah pikiran bawah sadar mengamati dan memberikan respon dengan jujur. Bias, prasangka, penghakiman, pengharapan, pengelompokan persepsi, dan kerangka berpikir konseptual adalah sifat pikiran sadar. Pikiran bawah sadar terbebas dari pengaruh-pengaruh di atas dan mampu menghasilkan kesadaran realita yang lebih objektif. Persepsi dan pengetahuan pikiran bawah sadar tentang realita bersifat langsung, tidak bias, dan apa adanya. Pikiran bawah sadar menyerap dan mengerti realita berdasarkan pengalaman nyata sebagaimana adanya, tanpa harus melewati proses pemberian makna atau penjelasan yang rumit seperti yang dilakukan pikiran sadar. Pikiran bawah sadar tidak menyaring atau mendistorsi suatu informasi agar bisa sesuai dengan aturan atau acuan berpikir tertentu. Kemampuan persepsi, pemahaman, dan respon pikiran bawah sadar sama dengan yang ditunjukkan oleh seorang anak kecil yang masih polos, yang belum memiliki prasangka, bias, pengharapan, dan aturan yang kaku seperti orang dewasa. Yang ketujuh adalah pikiran bawah sadar bersifat seperti anak kecil. Anak-anak lebih banyak berhubungan atau menggunakan pikiran bawah sadar daripada orang dewasa. Pada saat masih kecil, pikiran sadar anak belum berkembang sepenuhnya, sehingga anak perlu mengakses pikiran bawah sadar mereka untuk membantu mereka belajar dan berkembang. Dengan demikian, sifat dan perilaku anak mencerminkan pikiran bawah sadar orang dewasa. Anak-anak seringkali lebih responsif terhadap proses bawah sadar dan lebih awas dalam pengamatan mereka dibandingkan dengan orang dewasa. Yang kedelapan adalah pikiran bawah sadar adalah sumber emosi.
Emosi seringkali muncul secara mendadak, tidak diinginkan dan tidak dapat dimengerti oleh pikiran sadar. Secara umum, emosi muncul dari pikiran bawah sadar. Emosi adalah bentuk ekspresi yang mencerminkan perasaan atau reaksi pikiran bawah sadar terhadap suatu situasi yang berhubungan dengan kepribadian individu. Emosi bersifat tidak logis, tidak rasional, dan tidak sadar. Emosi bersifat alamiah dan merupakan bentuk komunikasi bawah sadar yang sangat bermanfaat. Emosi memberitahu bagaimana perasaan kita terhadap sesuatu, meskipun kita tidak sadar atas apa yang kita rasakan. Yang kesembilan, pikiran bawah sadar bersifat universal atau umum. Pada umumnya, proses dan sifat kerja pikiran bawah sadar satu orang dengan orang lainnya adalah sama. Tidak terpengaruh oleh kebangsaan, latar belakang budaya, atau sejarah. Pikiran bawah sadar seseorang dapat berkomunikasi secara efektif dengan pikiran bawah sadar orang lain, melebihi kemampuan berkomunikasi pikiran sadar. Pikiran bawah sadar sebenarnya merupakan gambaran fakta bahwa pada awalnya semua orang hanyalah manusia biasa. Pada saat dilahirkan, mereka sama-sama membawa kemampuan mental dan fisik yang dapat dikembangkan dan membawa kemampuan belajar alamiah. Isi pikiran bawah sadar setiap orang tentunya berbeda, bergantung pada pengalaman, lingkungan, dan hasil pembelajaran individu tersebut. Namun, bentuk, struktur atau pola respon yang bersifat mendasar pada setiap pikiran bawah sadar manusia sangat mirip satu dengan yang lainnya. Bisa dikatakan pada dasarnya manusia sangat berbeda, namun juga sangat mirip. Demikianlah pembahasan singkat tentang pikiran bawah sadar. Semoga dapat membantu Anda untuk lebih mengenal pikiran bawah sadar Anda sendiri. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat. Salam sukses untuk Anda semua dan sampai jumpa lagi di video-video berikutnya.